Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gonza dan ini teman saya Marvel. Halo. Pada kali ini kita akan membahas tentang tokoh gereja yang bernama Martin Luther. Jadi menurutmu siapakah Martin Luther? Oke, jadi Martin Luther adalah seorang tokoh gereja Kristen yang menentang hierarki dan menolak ajaran gereja Katolik Roma pada waktu itu, yang bagaimana seseorang diselamatkan melalui indulgensi atau konsep pengampunan dosa. Di manakah tempat kelahiran dari Martin Luther dan kapan ia lahir? Oke, jadi Martin Luther adalah seorang yang berkebangsaan Jerman. Dia lahir pada 10 November 1483 di kota Eisleben, Jerman. Apakah Martin Luther memiliki julukan? Nah, Martin Luther dikenal sebagai sosok Bapak Reformasi Protestan. Selain dikenal sebagai Bapak Reformasi Protestan, Martin Luther juga dikenal akan 95 tesisnya, di mana dokumen tersebut berisi berbagai macam pendapatnya mengenai praktik gereja Katolik Roma pada waktu itu yang dirasanya amatlah posesif atau menekan dan tidak berlandaskan Alkitab. Nah, tesis-tesis tersebut ditempelkan Martin Luther di sebuah pintu gerbang gereja di daerah Wittenberg, Jerman pada waktu itu, pada hari atau tanggal 31 Oktober 1517. Jadi, coba ceritakan awal dari kegiatan reformasi tersebut. Oke. Nah, jadi bermula dari saat Martin Luther berumur 13 tahun. Pada saat itu dia masuk ke dalam sebuah sekolah yang bernama Brethren of the Common Life, di mana di sana dia tertarik akan kehidupan monastik atau kehidupan sebagai biarawan. Namun karena ayah Martin Luther adalah seorang pembisnis, ia mau untuk Martin Luther menjadi seorang pengacara. Oleh sebab itu ia mengeluarkan Martin Luther dari sekolah tersebut. Nah, dan Martin Luther pun akhirnya melanjutkan pendidikannya di universitas unggulan di Jerman, yaitu University of Erfurt, di mana di sana dia melanjutkan pendidikannya sampai S2. Nah, tidak lama setelah lulus, dia melanjutkan pendidikannya karena tiketnya ikut menjadi seorang biarawan. Ia masuk ke dalam sebuah sekolah biarawan, yaitu Augustinian Monastery. Nah, pada tahun 1510 sampai 1511, Martin Luther diberikan tugas untuk melayani di Roma, dan setelah dia kembali dari Roma dari tugas pelayanannya dan sampai ke Jerman, dia melanjutkan pendidikannya dan mendapat gelar doktor pada tahun 1512 dan disebut sebagai profesor studi Alkitab. Setelah itu, dari pengalamannya di Augustinian Monastery, ia mengadopsi dua nilai, yaitu yang pertama, Alkitablah bukan gereja yang menjadi otoritas tertinggi. Yang kedua, bahwa memperoleh kasih karunia atau keselamatan berasal dari kasih karunia Allah dan bukan dari perbuatan baik. Sebenarnya reformasi yang dibawa oleh Martin Luther bermula pada perkunjungannya di Roma, yang pada saat itu dia merasa terganggu akan kehidupannya yang dilakukan oleh para paus, yaitu contohnya melakukan korupsi dan para imamnya juga. Contohnya menjual indulgensi yang disinyalir bisa membebaskan para pendosa. Oleh sebab itu, Martin Luther pun akhirnya membuat 95 tesis tersebut. Tidak menunggu waktu lama, 95 tesis tersebut yang telah ditempelkan oleh Martin Luther pada tahun 1517 telah memperluas sampai ke seluruh Jerman dan mendekati dan terdengar sampai pada berita di Roma. Nah, hal itu yang menyebabkan akhirnya pada tahun 1518 Martin Luther pun akhirnya dipanggil oleh gereja Katolik Roma pada waktu itu untuk mempertahankan argumennya di hadapan para petinggi gereja Roma Katolik pada waktu itu. Setelah 3 hari mereka berdiskusi, tidak ada satupun pencapaian atau capaian yang berhasil dicapai. Oleh sebab itu, pada bulan November 1518 akhirnya Paus mengumumkan bahwa tulisan Luther adalah tulisan yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik Roma. Setelah itu, pada tahun 1520, Paus Leo yang ke-10 mengeluarkan dekrit bahwa ide Luther adalah ide yang sesat dan bertentangan dengan pengajaran gereja Katolik. Paus Leo yang ke-10 memberikan waktu kepada Martin Luther untuk menarik tulisannya kembali, yaitu 120 hari. Namun Martin Luther menolak dan akhirnya dia dikeluarkan dari gereja Katolik Roma pada tahun 1521. Nah, tidak sampai di situ, pada tahun 1521 bulan Mei, Kaisar Roma yang memerintah pada waktu itu akhirnya menyuruh pemerintah atau bawahannya untuk membakar semua tulisan Martin Luther. Hal tersebut yang membuat akhirnya Martin Luther pun harus bersembunyi di
kota Eisenet, Jerman. Saat bersembunyinya, dia menerjemahkan bahasa Alkitab ke dalam bahasa Jerman yang diterbitkan pada tahun 1534. Nah, itulah awal dari kejadian reformasi. Jadi, menurutmu apakah seorang Martin Luther memiliki kekurangan? Oke. Nah, sama seperti manusia yang lain, Martin Luther bukanlah manusia yang tanpa kekurangan. Dijelaskan bahwa menjelang akhir hidupnya, Martin Luther menjadi orang yang semakin keras kepala dan semakin pedas dalam berkata-kata. Dan pada akhirnya, Martin Luther pun menghembuskan nafas pada 18 November 1546 pada pukul 2:45. Jadi, menurutmu apakah yang kamu teladani dari seorang Martin Luther? Oke. Yang saya teladan dari Martin Luther adalah dia adalah figur yang berpengaruh dalam sejarah gereja. Walaupun Martin Luther bukanlah manusia yang sempurna, namun penekanannya akan otoritas daripada Alkitab dan memperoleh keselamatan melalui kasih karunia telah menjadi fondasi dasar bagi sejarah gereja Kristen Protestan Indonesia. Nah, keberaniannya serta komitmennya akan firman Tuhan telah mengubah sejarah dunia. Nah, itulah hal yang saya teladani dari Martin Luther, karena dia mempunyai keberanian yang tinggi untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, jadi apa penyebab dari kematian Martin Luther? Oke, yang saya sudah jelaskan tadi, dia meninggal pada 18 November 1546 pada pukul 2:45. Nah, pada saat itu dia terkena serangan stroke yang menyebabkan dia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Oke, demikian dari podcast kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan tinggalkan like. Dan jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dah. Bye-bye.